Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li'ammina li'ammatina qalina qalatina ولمشايخنا ولمعلمنا ولأساتذتنا ونخص خصوصا عن مؤلف هذا الكتاب الشيخ عثمان بن حسن بن أحمد الشاكر الخوبري وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah berikutnya kita mohon hadrat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya, yang sedang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan, dan juga kita mohon hadrat Allah Subhanahu wa taala anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita mohon hadrat Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan akhir hayat kita husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma bit-ta'allum wa arsala li ta'limil anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il asfiya. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munum war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis salim Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para guru-guru kita
yang hadir pada kesempatan ini, diantaranya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nahrawi AR SAMA, udah lengkap. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Ar-Rahman Al-Mukarram Ustaz Sulaiman. Ada anuannya enggak? Ada ujungnya enggak? Enggak. Ya. Hah? Oh, titik. Kemudian yang sama-sama kita hormati guru kita, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Iman, Ustaz Rusbin Hasbi. Kemudian di sampingnya ada bendahara ya, bendahara Ustaz Aling Sahril SE, dia sarjana ekonomi, tukang ngitung duit. Di sampingnya lagi ada Habib Mustafa, dan di sampingnya lagi siapa? Hah? Ustaz Ihsan sebelah kanan. Kemudian Ustaz Arif Fadila, orang tua kita Ustaz Haji Harun. Kemudian Haji Ahmad Satiri, Ustaz Ahmad Satiri. Ya, duduknya dekat Ustaz, ke bawah Ustaz. Kemudian Ustaz Mulia Solihin, Ustaz Hamdi. Kemudian Ustaz Yasin. Dan jamaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai, wabil khusus para pimpinan, para ketua DKM, baik masjid atau musola, yang saya hormati dan saya cintai, yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Nurul Iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama rahmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Dengan adanya nikmat-nikmat tersebut, pada kesempatan pagi ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju Majelis Ta'lim Nurul Iman di Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita mohon hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat kita, langkah kita, duduk kita, bacaan-bacaan kita di masjid yang kita cintai ini, di tempat yang mulia ini, Allah catat sebagai bentuk amal soleh kita, yang dengan amal soleh kita insya Allah gampangin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Selanjutnya salawat dan salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, contoh kita, ikutan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, dan orang-orang yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabinya, insya Allah di yaumil qiyamah nanti. Di saat itu tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kecuali syafaat dan pertolongannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput, tidak ada yang tidak punya salah dan dosa. Saya punya dosa, jamaah juga punya dosa. Saya pernah melaksanakan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jamaah juga saya yakin betul pernah melaksanakan dan mengerjakan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah melaksanakan, yang tidak pernah tidak melaksanakan atau mengerjakan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Setiap orang yang melaksanakan dosa, setiap orang yang mengerjakan dosa, pasti ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan melalui firman-Nya di dalam surah Al-Tahrim ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Jadi taubatnya bukan taubat sambal. Sekarang dia bertaubat, besok dia kerjain lagi. Sekarang dia tidak mengerjakan segala yang dilarang oleh Allah, besok mah ompoh aja lagi. Gitu biasanya, itu namanya tobat sambal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Bahkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan di dalam salah satu hadisnya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Pernah nggak berbuat dosa? Ustaz? Iya. Pernah dosa nggak? Pernah? Pernah. Ya sholat. Oh gitu. Ngaku aja nggak mengaku gitu. Ya. Artinya apa? Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Setiap manusia pasti berbuat maksiat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah merasa berbuat dosa, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pernah berbuat dosa harus buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kalau memang dosa kita kerjakan terus menerus, akan tetapi kita tidak bertaubat kepada Allah, dosa kita semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walal kabair ma'al istighfar. Dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita beristighfar. Akan tetapi dosa kecil kalau kita kerjakan terus-menerus akan menjadi besar. Nauzubillah min zalik. Berkaitan dengan itu maka Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ataupun memberikan ulasan bahwasanya orang yang melaksanakan dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-taubatu ala zanbi kasobun ala saubi. Nah, ini kata Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi taubat bagi orang yang pernah mengerjakan dosa pada hakikatnya sama dengan orang yang mencuci pakaian dengan sabun. Ya, pakaian kita kira-kira ada yang kotor nih, kemudian kita cuci dengan sabun, kira-kira bersih gak? Ya, dakinya juga kena itu kalau kita cuci dengan sabun. Apalagi kita giling dengan mesin cuci. Itu semuanya pasti ya kotoran-kotorannya itu akan terhapus. Begitu juga dosa kita. Sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, pasti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada syaratnya, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamamu taubati yahsulu bisama niat asya. Dan sempurnanya taubat seseorang ada beberapa syarat, diantaranya an-nadam ala salafi anizanbi. Jadi orang yang pernah melaksanakan dosa, orang yang pernah mengerjakan dosa, hendaknya dia menyesal atas dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Kudu nyesel tuh, kudu nyesel. Pernah nggak nyesel atas dosa yang pernah dia berbuat? Hah? Saya tanya, pernah nggak, Ustaz Rusmin? Pernah nyesel nggak? Oh nyesel banget gitu ya, berarti gitu. Sadari kali? Iya, kudu nyesel. Ya Allah, dulu waktu udah balik ini kadang-kadang ya, kadang-kadang nih sholat udah waktunya kita liwatin. Kalau lagi main poli, kadang-kadang asar sampai keliwat, gitu kan? Kadang-kadang itu seharusnya dulu ya. Dulu kadang-kadang dia nyari ikan mancing gitu ya di sawah. Dulu kan ini banyak sawah. Kadang-kadang mancing gitu. Sholat tapi lupa. Itu kadang-kadang tuh dulu begitu. Padahal itu dosa apa enggak? Dosa. Itu harus nyesel, ya Allah, dosa banyak banget yang saya perbuat. Dan sekarang mas saya bertobat, ya Allah, saya akan tinggalkan itu segala sesuatu yang dapat meninggalkan kewajiban-kewajiban, terutama sekali kewajiban sholat dan lain-lain sebagainya. Jadi yang pertama syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala an-nadam ala salafi minaz zanbi. Jadi menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Kemudian berikutnya kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala qadaul faraid. Jadi mengerjakan sesuatu kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Sholat kita dulu pernah kita tinggalkan nggak? Kita tinggalkan. Itu kudu kita bertaubat dan kita ganti itu. Ya kita kodok. Sholat itu nggak bisa nggak dikodok itu.
Sebanyak apapun sholat yang pernah kita tinggalkan harus kita ganti. Yang namanya utang kan harus dibayar. Iya kan? Sholat lohor, katakanlah dulu, waktu zaman dulu kita tinggalkan, ya kita kodok. Kita seingatnya kita kodok. Jangan kita biarkan begitu saja. Kalau kita ingat pernah meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan, lah yang udah tinggal mau udah, jangan. Belum enggak, kudu diganti, kewajiban. Kewajiban itu kudu dikodok. Dikatakan di sini kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, wa qada'ul faraid, dan hendaknya kita mengkodok atau mengganti segala kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Kemudian waradul mazalim. Nah, kita mengembalikan ini sesuatu yang pernah kita zolimi. Dulu kita pernah makan di warteg umpama, makan tahunya 2, kalau makan kita ngaku 1, zolim gak tuh? Ada nggak begitu dulu? Tuh kan banyak. Iya kan? Iya kan? Makan tahu 2 di warteg ngakunya 1. Ya itu kamu zolim nggak begitu? Ya zolim. Apa itu namanya darmaji? Oh begitu. Dahar 2 makan ngaku hiji. Iya, nah itu ya, harus kita kembalikan itu. Bagaimana? Sedangkan wartegnya kita udah nggak tahu. Ya senilai tahu yang pernah kita makan kita jariahin tuh duitnya. Umpama tahu harganya 5.000 1. Dulu kita ngakunya 1, makannya 2, gitu kan? Udah 5.000 kita jariahin, itu di mana? Di masjid atau di musola? Itu udah, karena kita cari wartegnya udah gak ketemu kan? Iya, kudu begitu itu. Namanya waradul mazalim. Jadi mengembalikan segala sesuatu yang pernah kita aniaya. Bener gak itu Ustaz? Iya. Ya kudu begitu. Ustaz. Ini ada yang apa khusyuk banget ini. Ya. Ustaz Narawi kelihatan ini khusyuk dia. Dia dengerin lagi apa ya? Apalagi nyari apa dia? Kemudian wastiqlalul khusum, dan kemudian mengikhlaskan segala sesuatu yang pernah menjadi musuh kita. Umpama kita nih dulu pernah musuh sama orang, kemudian kita halalin nih, kita relain, kita ikhlasin, kira-kira enak gak tuh begitu? Wah, agak kadang-kadang. Nah ini harus kita seperti itu. Harus kita punya keikhlasan terhadap orang yang pernah berbuat zalim kepada kita, terhadap sesuatu yang pernah menyakiti hati kita. Ini harus kita ikhlaskan, harus kita relakan. Kemudian berikutnya adalah syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, antu azima Allah ta'uda. Jadi jangan lagi kita mengerjakan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah tinggalin begitu aja. Jangan pakai diulangin lagi. Ustaz, kalau kita bertaubat udah tinggalin aja. Jangan sampai kita mengulang-ulangi lagi. Yang dulu mah udah dulu, sekarang mah beda sama kita. Gitu. Sekarang udah kita tinggalkan, kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kembali lagi untuk mengerjakan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antu rabbiya nafsaka fi taatillah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, taat dan patuh atas segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna man yattaqi? Tahukah kamu wahai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian qulna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulna Allah wa rasul a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala alaihi salam, man taba walam yata'allamal ilma falaysa bita'ibin. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak mau ngaji, tidak mau belajar, maka taubatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, kemudian kita kudu apa? Hadir di majelis ilmu biar kita tahu salah kita di mana. Kalau orang nggak ngaji kan ngakunya bener aja, bener itu ya. Orang kalau nggak pernah hadir di majelis taklim ngakunya itu bener aja,
Apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan udah bener aja kata dia. Kata dia, karena apa? Karena tidak ada ukurannya. Kalau orang yang ngaji hadir di majelis ilmu, pasti dia tahu ukurannya. Oh ini salah, oh ini benar. Oleh karenanya, bagi orang yang bertaubat, kemudian dia tidak mau ngaji, tidak mau dihadir di majelis ta'lim, maka falaisa bitaibin, maka sesungguhnya dia tidak termasuk orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah wa man taba walam yazid fil ibadati falaisa bitaibin. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia tidak mau menambahkan ibadahnya kepada Allah, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, falaisa bitaibin, maka sesungguhnya dia tidak termasuk orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kudu nambahin untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan segitu-gitu juga. Ya, jangan begitu-gitu juga modelnya. Jangan. Kudu ada penambahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia isi dengan melaksanakan tambahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man taba walam yardul hisam falaisa bitaibin. Siapa orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak bergaul dengan orang-orang yang baik, maka taubatnya pada dasarnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia udah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemannya juga jangan sama yang dulu-dulu lagi. Ya, bertemannya dengan sama orang yang dulu-dulu lagi, dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, dengan orang-orang yang tidak mau ngaji. Jangan, kudu cari teman yang baru lagi. Paham kan yang begini? Iya, karena apa? Yang namanya teman itu besar sekali pengaruhnya. Benar gak begitu? Orang yang ya tidak pernah ngaji, kemudian kita temenin, kira rama-rama kita keberon-beron gak? Ngikut lama-lama. Beneran itu. Yang namanya kebaikan itu susah banget ama ngikutinnya. Akan tetapi yang namanya kejelekan gampang banget untuk ngikutinnya. Ya, kalau kebaikan susah nularnya, kalau jelekan gampang gak nularnya? Gampang. Oleh karenanya yang namanya jelek-jelek mau udah buang dah, jangan sampai ditemenin. Iya, kenapa? Gampang banget nularnya. Orang pelit kita temenin, kita lama-lama jadi pelit gak? Coba dah. Benar itu. Iya, kalau orang murah kita temenin, lama-lama kita jadi murah. Oleh karenanya carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang murah, teman-teman yang rajin ngaji, teman-teman yang apa? Yang rajin sholat berjamaah. Kalau di kampung saya begitu. Kalau orang yang sholat berjamaah itu rada-rada temannya susah nyarinya. Ustaz, udah sumin ya? Iya, tapi orang yang nggak sholat jamaah banyak banget di kampung saya mah. Banyak banget itu, nular itu. Nah, oleh karenanya, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan segala sesuatu yang kira-kira dapat merugikan kita. Berikutnya adalah wa man taba walam yatasaddaq, ya. Dan siapa orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia tidak mau bersedekah, walam yutasaddiq bi fadli ma fi yadihi falaisa bitaibin. Ya, siapa orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak mau bersedekah pada dasarnya karena di tangannya itu ada harta, maka dia sesungguhnya tidak termasuk orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya duit akan tetapi tidak mau berjariah, tidak mau bersodakoh, tidak mau ringan tangan. Ngakunya dia udah bertaubat. Nah, pada dasarnya orang yang model seperti ini dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakanlah sebaik-baiknya dan bergaulah sesama orang yang baik, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, iza qala al-abdu inni akhafu minan nar. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kalau kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku takut pada api neraka, walam yaqufa 'anil dzunub fa huwa kadzdzab. Akan tetapi kita tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kita dianggap oleh Allah adalah orang yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita pengen masuk surga, ya kita pengen dijauhkan dari neraka, tapi tidak mau taubat, itu dusta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi kita orang-orang yang beriman, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siapapun orangnya, apapun jabatannya, suatu ketika dia bakal meninggal dunia. Dan meninggal dunia bukan akhir dari segala-galanya, akan tetapi meninggal dunia merupakan awal dari sebuah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In khairun fa khairun, in syarrun fa syarrun. Kalau misalnya amal soleh kita di dunia banyak, insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kemaksiatan kita banyak, neraka telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya adalah wa idza qala al-'abdu inni astaqu ila mu'afatil hur. Jadi apabila seorang hamba mengatakan bahwa saya pengen banget nanti masuk dalam surga, kemudian saya pengen bertemu dengan apa? Dengan bidadari yang di surga, walam yuqdaru laha mahron, akan tetapi dia tidak mau memberikan mahar, bahwa kadzabun ghairu taib, maka sesungguhnya dia adalah orang yang dusta dan orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin masuk surga, maka perbanyaklah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak amal ibadah, banyak amal soleh, pada hakikatnya kita pengen masuk surga dan kita pengen ketemu dengan bidadari surga. Pengen doang. Kalau ibadah kagak nyetel gitu ya. Jadi pengen doang masuk dalam surga, tapi amal perbuatannya tidak mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Itu namanya perbuatan yang enggak nyetel dengan permintaannya. Ya, sama dengan kita berdoa. Ya, doanya apa? Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, tambahin ilmu. Wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, tambahin ilmu. Ngaji kagak? Kira-kira nyetel enggak begitu? Ya, kira-kira nyetel enggak begitu? Kita sering berdoa wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah tambahin ilmu, ngaji kagak gitu kan. Wa barokatan fil rizki, ya Allah berkahin rizki saya. Iya, kemudian nyari rizkinya tidak halal, kira-kira nyetel nggak? Agak noleh. Omon, nanti ada bahasa lagi tuh omon. Jadi omong doang gitu ya. Iya begitu. Jadi gitu. Jadi perbuatan kita sesuai dengan keinginan kita. Seharusnya begitu. Kalau kita ingin masuk surga, ya kerjakan amal soleh. Gitu. Nah oleh karenanya, bagi orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa idza qala al-'abdu inni, apabila seorang hamba berkata bahwasanya saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna ta'iba habibullah wa habibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mau mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, maka taubatnya dusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kata Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan, fa inna ta'iba habibullah wa habibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kekasih Allah dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga mencintai orang-orang yang suci dari segala dosa-dosa. Insya Allah. Kalau kita sudah mendapat ilmu seperti ini, nyok bareng-bareng kita berusaha semaksimal mungkin agar kita
bisa melaksanakan segala perintah Allah dan bisa menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah merasa punya dosa baik kepada Allah dan kepada Rasulullah, apabila kita sudah bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera laksanakanlah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kematian pasti bakal datang kepada kita, insya Allah. Dan kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga akhir hayat kita husnul khatimah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian kita, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.